Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 20150031 dari Prodi Perbankan Syariah semester 3A. Jadi di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah pada tahun 661 sampai 728 Hijriah atau 1263 sampai 1328 Masehi. Yang pertama, riwayat singkat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari pada tahun 1263 Masehi dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar mazhab Hambali. Pada masa mudanya, ia mengungsi karena penyerbuan suku Mongol dan tiba di Damaskus bersama orang tuanya pada tahun 1268 Masehi. Pada waktu itu, ia hampir berusia 6 tahun. Pada tahun 1282 Masehi, ketika ayahnya meninggal, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru besar hukum Hambali dan memangku jabatan ini selama 17 tahun. Kemudian pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya seperti Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, As-Siyasah Syar'iyah fi Islah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah serta Al-Hisbah fi Al-Islam. Kemudian beliau wafat pada tanggal 20 Zulhijjah pada tahun 728 Hijriah dan dikuburkan pada waktu asar di samping kuburan saudaranya, yaitu Syekh Jamal al-Islam Safaruddin. Jenazahnya diselatkan di Masjid Jami' Bani Umayyah. Sesudah sholat zuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara, serta para penduduk. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang tidak hadir melayat kecuali ada yang berhalangan. Kemudian pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Yang pertama, pada konsep dan harga. Dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga yaitu yang pertama, kompensasi yang setara atau iyad al-mitsl diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan. Yang kedua, harga yang setara atau saman al-mitsl. Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil tidaklah sama. Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaannya. Sedangkan harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Kemudian yang kedua pemikiran Ibnu Taimiyah yaitu keuntungan yang setara adil. Ibnu Taimiyah menganjurkan penjual berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Kemudian yang ketiga pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas, harga yang dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia berkata, naik dan turunnya harga selalu berkaitan dengan kezaliman atau zulm yang dilakukan seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Kemudian pemikiran yang keempat yaitu regulasi harga. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga, yaitu yang pertama, tidak adil dan tidak sah adalah memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa dasar kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang adil dan tidak itu dilarang. Kemudian yang kedua, adil dan sah. Saat
pemerintah memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur jika penduduk sangat membutuhkannya. Kemudian pemikiran Ibnu Taimiyah yang kelima yaitu uang dan kebijakan moneter. Fungsi uang menurut Ibnu Taimiyah sebagai alat tukar dan alat ukur dari nilai suatu benda. Melalui uang itu, dari sejumlah benda diketahui nilainya. Mengenai kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah mendapatkan bahwa pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk, tanpa keterlibatan kezaliman. Pemerintah harus mencetak mata uang yang sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk, tanpa keterlibatan kezaliman di dalamnya. Kemudian pemikiran yang keenam yaitu kerjasama. Ibnu Taimiyah membagi seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi menjadi dua kategori. Yang pertama, transaksi yang berpijak pada asas keadilan, dan yang kedua, yang berpijak asas kedermawanan dan manfaat. Transaksi yang berpijak pada asas keadilan ada dua kategori lagi, di mana diantaranya itu yang pertama transaksi melalui pertukaran dan transaksi melalui kerjasama. Kemudian pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah mengenai kebijakan moneter. Menurut Ibnu Taimiyah, negara berhak melakukan investasi terhadap individual untuk kepentingan manfaat yang lebih besar, seperti menghapuskan kemiskinan, pengawasan mekanisme pasar, dan perencanaan ekonomi. Kemudian yang kedelapan, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang institusi hizbah. Tujuan dari institusi hizbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan atau al-makhruf, dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan atau al-munkar di dalam wilayah yang menjadi wewenang pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya yang tak bisa dijangkau oleh institusi bahasa. Kemudian yang terakhir, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tentang keuangan publik. Pembahasan Ibnu Taimiyah tentang anggaran belanja lebih lengkap ketimbang tentang penerimaan. Pembagian atas penerimaan publik menjadi tiga kategori, yaitu ghanimah, sedekah, dan fa'i, yang berkaitan pula dengan pembagian kategori berupa dalam pengeluaran publik. Beliau melarang pengelakkan pajak dan menasihati para pedagang untuk bersikap adil dalam pengenaan dan pengumpulan pajak, meskipun itu atas pajak ilegal. Ia mengingatkan konsekuensi dari pengenaan pajak yang diskriminatif dan tidak adil. Sekian penjelasan dari makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 20150031 dari Prodi Perbankan Syariah semester 3A. Jadi di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah pada tahun 661 sampai 728 Hijriah atau 1263 sampai 1328 Masehi. Yang pertama, riwayat singkat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari pada tahun 1263 Masehi dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar mazhab Hambali. Pada masa mudanya, ia mengungsi karena penyerbuan suku Mongol dan tiba di Damaskus bersama orang tuanya pada tahun 1268 Masehi. Pada waktu itu, ia hampir berusia 6 tahun. Pada tahun 1282 Masehi, ketika ayahnya meninggal, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru besar hukum Hambali dan memangku jabatan ini selama 17 tahun.
Kemudian pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya seperti Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, As-Siyasah Syar'iyah fi Islah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah serta Al-Hisbah fi Al-Islam. Kemudian beliau wafat pada tanggal 20 Zulhijjah pada tahun 728 Hijriah dan dikuburkan pada waktu asar di samping kuburan saudaranya yaitu Syekh Jamal al-Islam Safaruddin. Jenazahnya disolatkan di Masjid Jami' Bani Umayyah. Sesudah sholat zuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara, serta para penduduk. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang tidak hadir melayat kecuali ada yang berhalangan. Kemudian pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Yang pertama pada konsep dan harga. Dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga yaitu yang pertama kompensasi yang setara atau iyad al-mithl diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan. Yang kedua harga yang setara